Sinyal Justin Hubner debut di tim senior Wolves. Timnas Indonesia U20 geber taktik jelang lawan Iran. AFC akui Jens Schreven bakal bersinar di Piala Asia U20. Alasan Sandy Walsh bisa gemilang di Yokohama F. Marinos. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U20 geber taktik jelang lawan Iran. Timnas Indonesia U20, Azwan Indra Syafri langsung mengisi sesi latihan perdana di Cina dengan mematangkan game plan atau taktik menumpas Iran di laga perdana Piala Asia U20 2025. Latihan tersebut berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base usai sebelumnya hanya latihan dengan di sekitar hotel. Dalam sesi latihan yang berlangsung 1 jam itu, Indra Syafri memaparkan bahwa kondisi 23 pemainnya dalam keadaan fit. Selain taktik, para pemain pun juga boleh beradaptasi dengan suhu di Cina. Begitu juga dengan tempat tinggal dan makanan. Sementara itu, striker Jens Schreven memastikan dalam kondisi terbaik dan siap melawan Iran. Di sini, cuaca bagi saya bagus, sama dengan di Belanda. Jadi untuk saya baik. Selain itu, makanan dan hotel pun bagus dan semuanya memberikan hal positif bagi kami, kata Jens Schreven. Menilik sejarah pertemuan kedua tim, Timnas Indonesia U20 dan Iran U20 tercatat baru sekali bertemu dalam ajang resmi, tepatnya di Piala Asia U20 edisi 1975. Saat itu skuad Garuda Nusantara harus mengakui keunggulan Iran U20 dengan skor 0-2. Kekalahan itu menjadi faktor yang turut menyebabkan Timnas Indonesia U20 untuk gagal melangkah ke babak selanjutnya, yakni setelah hanya mengkoleksi 2 poin dari 2 hasil imbang di pertandingan fase grup lainnya. Untuk itu, pertemuan kali ini menjadi waktu yang tepat bagi skuad Garuda Nusantara untuk kemudian balas dendam. AFC akui Jens Schreven bakal bersinar di Piala Asia U20. Piala Asia U20 2025 akan berlangsung mulai 12 Februari. AFC sendiri telah merilis nama-nama pemain andalan masing-masing tim peserta ajang 2 tahunan itu. Posisi pemain yang diperkirakan impresif pun beragam dari striker, gelandang, hingga pemain bertahan. Untuk kubu Timnas Indonesia U20, AFC pun menempatkan Jens Schreven sebagai pemain yang diprediksi tampil meyakinkan. Produktivitas gol jadi acuan menambah bomber 19 tahun itu ke daftar pemain berbahaya. Sebab Jens Schreven telah terbukti gacor saat kualifikasi dan berpengalaman membela tim muda FC Dordrecht. Dalam daftar pemain yang diprediksi bersinar itu, Jens Schreven pun bersanding dengan pemain-pemain hebat dari tim lain di grup D. Di tim Uzbekistan sendiri, AFC menunjuk Said Dumarkon, Said Nurul Ayef. Bukan tanpa alasan, pasalnya striker 19 tahun itu menyerangkan 4 gol pada babak kualifikasi. Sedangkan Iran diwakili oleh Email Golizadeh, di mana 3 gol disumbangkannya pada fase kualifikasi sekaligus berkontribusi dalam 3 kemenangan beruntun bagi Iran untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Lalu dari Yaman, ada Abdul Rahman Abdul Nabi yang dianggap potensial. Pemain yang baru berusia 16 tahun itu dipandang memegang peran penting untuk tim dengan kontribusi 2 gol di babak kualifikasi. Untuk itu menarik untuk pembuktian Jens Schreven sebagai ujung tombak skuad Garuda Nusantara. Harapannya, Indra Syafri mampu memaksimalkan kualitas penyerang jangkung tersebut dan membawa Timnas Indonesia U20 berbicara banyak di Piala Asia U20 2025. Alasan Sandy Walsh bisa gemilang di Yokohama F. Marinos. Pertama, dikontrak secara langsung oleh Yokohama F. Marinos. Berbeda dengan Pratama Arhan dan Justin Hubner yang dikontrak oleh klub-klub Liga Jepang untuk kepentingan promosi maupun marketing, Sandy Walsh sendiri dikontrak oleh Yokohama F. Marinos dikarenakan klub menginginkannya.
Terbukti bek berusia 29 tahun ini memang langsung dihubungi oleh manajemen klub Yokohama F. Marinos, yakni seusai mengumumkan tengah mempertimbangkan mencari klub baru. Hal itu menjadi kode positif karena kemungkinan besar Sandy Walsh akan sering mendapatkan menit bermain di klub tersebut dan tak sekedar menjadi penghangat bangku cadangan. Kedua, hanya memiliki sedikit pesaing di sektor bek kanan. Tercatat hanya ada nama Ken Matsubara dan juga Takuya Kida yang merupakan pemain berposisi bek kanan di Yokohama F. Marinos. Kedua pemain yang sudah sama-sama berusia 30 tahun itu memang kemungkinan besar akan sering dicadangkan oleh sang pelatih dan memilih Sandy Walsh yang lebih muda untuk mengisi sektor bek kanan. Ketiga, pengalaman bermain di Eropa. Sebagai salah satu pemain yang besar di Eropa, Sandy Walsh tentunya cukup kenyang dengan pengalaman merumput di benua itu. Bahkan, hampir seluruh karirnya dirinya habiskan di benua Eropa sebelum pindah ke Yokohama F. Marinos. Aspek inilah yang kemungkinan bisa membuatnya mendapatkan tempat di skuad utama. Sinyal Justin Hubner debut di tim senior Wolves. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner mendadak viral usai terpantau ikut dalam sesi latihan bersama tim senior Wolverhampton Wanderers. Hal itu bermula ketika akun media sosial @footballabroad Indonesia mengunggah momen di mana Hubner berlatih bersama Matheus Cunha, Wang Hee-chan, dan pemain senior Wolves yang lain. Awalnya banyak yang meragukan dan beberapa netizen mengatakan itu adalah video lama atau tempatnya sebelum Justin Hubner sempat dipinjamkan ke Liga Jepang. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata momen latihan Hubner bersama para pemain senior Wolves itu merupakan video baru, yakni dalam perkenalan rekrutmen anyar Wolves, Marshall Munetsi. Sontak hal itu juga langsung mengundang beragam reaksi dari fans Wolves. Banyak yang tak sabar menanti aksi pemain baru Wolves termaksud Hubner yang ikut menjalani sesi latihan. Pasalnya, salah satu bek andalan Wolves yakni Yerson Mosquera sedang mengalami cedera ACL, sementara 3 bek lain berstatus pemain yang baru didatangkan pada bursa transfer musim dingin 2025 sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Hubner sendiri memang tengah menunjukkan performa yang impresif bersama tim Wolves U21. Bek garang skuad Garuda itu semakin sering mendapatkan menit bermain dan mampu membayar kepercayaan pelatih. Hubner selalu menjadi starter untuk Wolves U21 selama 4 pertandingan terakhir yang mereka lakoni di Liga Inggris level junior alias Premier League 2. Sayangnya, Justin Hubner harus absen membela pasukan Patrick Kluivert saat menghadapi Australia pada 20 Maret nanti. Pasalnya dia harus menjalani hukuman larangan bermain setelah mendapatkan 2 kartu kuning di laga sebelumnya saat menghadapi Arab Saudi.